Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin Idris dengan NIM 053634473. Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di video ini saya akan mempraktikkan pembuatan ERD, Entity Relationship Diagram. Penjelasan sederhananya adalah gambar atau diagram yang menjelaskan tentang entitas, yaitu objek yang menyimpan data, kemudian atribut, yaitu ciri-ciri yang melekat pada suatu entitas, kemudian relasi, bagaimana entitas-entitas itu saling berhubungan, kemudian kardinalitas, yaitu banyaknya hubungan yang terjadi pada suatu entitas. Kita langsung ke contoh kasus yang diberikan. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Di sini saya juga membuka bahan ajar digital agar pembuatannya itu sesuai dengan bahan ajar yang diberikan. Kemudian saya juga akan mempraktikannya membuat dengan YED Graph Editor. Dalam kasus tersebut dapat diidentifikasikan 3 entitas, yaitu mahasiswa, kemudian mata kuliah, kemudian dosen. Kemudian kita buat diagramnya di sini. Kita masuk ke menu entity relationship, kemudian tekan entity. Dari mata kuliah, kemudian menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Nah, karena dalam kasus ini itu tidak disebutkan atributnya secara rinci, maka kita akan menggunakan penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Kita pilih atribut yang ini. Maaf, yang ini. Kemudian mata kuliah memiliki atribut yaitu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kemudian dosen memiliki atribut NID, yaitu nomor identitas dosen. Dan juga nama dosen.
Kemudian untuk garis dari atribut ke entity itu menggunakan garis unspecified yang ini. Nah, kemudian setelah itu mencari tahu hubungan antar entitas. Di sini kita juga menentukan foreign key atau kunci tamu, yaitu kunci yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, di sini saya juga akan menggarisbawahi NIM, kode MK, dan NID sebagai primary key. Nah, fungsi primary key ini adalah sebagai kode unik yang membedakan antara ciri satu dengan ciri yang lainnya. Karena NIM antar mahasiswa itu nggak ada yang sama, itu semuanya berbeda. Oke, kemudian di sini saya juga akan menambahkan hubungan, yaitu relationship, di mana mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan juga dosen mengajar mata kuliah. Nah, kemudian kita hubungkan garisnya. Selanjutnya, menambah derajat kardinalitas. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, maka kita harus memahami kasus tersebut. Dari kasus tersebut, derajat kardinalitasnya adalah sebagai berikut. Banyak mahasiswa meregistrasikan banyak mata kuliah. Kemudian setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti ini dari satu ke banyak mata kuliah. Dan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Berarti nilainya itu dari 1 ke 1. Oke, kita lanjut menggambar diagramnya. Nah, dari penambahan kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan jelas. Kemudian, jika relasi dari setiap entity ini memiliki nilai banyak ke banyak, yaitu contohnya mahasiswa ke mata kuliah, itu dari banyak mahasiswa bisa meregistrasikan banyak mata kuliah, maka relasinya itu nilainya dari banyak ke banyak. Nah, maka relasi tersebut menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Kita buat lagi seperti ini di diagramnya. Registrasi mata kuliah. Nah, yang ini kita ubah jadi diregistrasi. Menggunakan tanda yang ini, yang satu. Kemudian dari registrasi mata kuliah menggunakan tanda yang ini.
Kemudian kita juga isi dengan atribut-atributnya. Nah, perubahan ini ditandai dengan garis kotak putus-putus, seperti yang dijelaskan oleh bahan ajar digital basis data Universitas Terbuka. Demikian penjelasan saya tentang pembuatan IRD dari contoh kasus yang telah diberikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf dan mohon koreksinya jika ada perkataan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.